Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Raya Banwaran beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita malam ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Banwaran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa anak-anak kami santri TPQ TKA Masjid Raya Banwaran yang selalu bersemangat insyaallah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rangkaian ibadah sudah kita mulai dengan sholat maghrib berjamaah dan insya Allah nanti juga akan kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu isya, kita akan coba bahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita awali malam kita dengan doa menyambut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Sekilas kita review sedikit ruku. Prinsip ruku itu Rasulullah SAW ketika ruku meletakkan kedua tangan, telapak tangannya di atas tempurung lutut. Prinsip ruku. Dalam iktidal ada istilah dua istilah, ada tasmi' dan tahmid. Menurut jumhur ulama kecuali Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau yang tiga ini dalam iktidal kita cukup membaca tahmid saja tanpa tasmi', tanpa kalimat sami Allahu liman hamidah kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian kita tetap baca tasmi' dan tahmidnya, sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdunya. Nah, tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah kita tetap baca tasmi' dan tahmid dalam iktidal. Baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah kita tetap baca tasmi' dan tahmid, sami Allahu liman hamidah dan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Tapi ada satu catatan penting bagi kita semua, yang paling penting Bapak Ibu dalam iktidal. Ya namanya iktidal. Iktidal itu diambil dari bahasa hadis. Iqtadala zuhurihi, kata Rasulullah. Hatta iqtadala zuhurihi, sampai sempurna lurus tulang punggungnya itu. Jadi ketika iktidal khusus untuk bacaan tahmid itu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, itu di saat posisi tulang punggung kita lurus. Jadi
di saat posisi tulang punggung awak lurus, kita tidak boleh bersujud duluan sebelum menyelesaikan kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau alun min syai'im ba'du, awak alun buliah manggari bergerak untuk sujud. Kenapa ini ditekankan? Karena ini kesalahan yang paling sering terjadi. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Kadang-kadang awak kan Rabbana lakal hamdu tu sambil berjalan turun saya, Pak Ibu. Sambil berjalan turun kan? Beko min syai'im ba'du, dunyo tu kan yang lah taca ke lantai. Nah, itu kesalahan fatal dan itu akan membuat sholat kita bermasalah. Maka keluarlah untuk i'tidal itu, keluarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Jangan mencuri ketika sholat. Jadi tidak boleh mencilok kalau sholat tuh. Apa yang dicuri? Bacaan i'tidal. Di kasus i'tidal itu tuh Pak Ibu, karena memang di kasus i'tidal itu kesalahan yang paling sering terjadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Amin syai'in ba'du kapalulah tiba di lantai, kan yang lah tiba di lantai itu tidak boleh. Itu akan merusak sholat kita. Itu kesalahan fatal. Oke. Jadi ko adonan lah kita lakukan salamoko, maka diperbaiki lagi insyaallah. Nah, selesai i'tidal Bapak Ibu kita sujud. Sujud kita lain. Rukun berikutnya adalah sujud. Dalam perihal sujud ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada pertanyaan, ma yang duluan Ustaz? Kalau awak ka sujud tu tangan duluan atau kaki duluan? Atau ka lutut duluan? Nah, itu. Tangan duluan atau lutut duluan, Pak? Lutut duluan, Pak. Gitu. Iya, Bu. Lutut duluan. Oke. Yang sholat siko? Lutut ya, Pak. Kalau tangan duluan? Bapak Ibu, muncullah pertanyaan dan banyak tuh wajah lihat tuh kan, ada yang mendahulukan tangan daripada lututnya. Kita lihat Bapak Ibu dalilnya. Awak mengecehnya harus pakai dalil. Jadi awak membuat keputusan apalagi terkait dengan ibadah, kita tidak boleh mengada-ada. Mesti ada dalil yang mendukung terkait dengan kegiatan ibadah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah salamuku awak lutut duluan, lalu kemudian nampak tangan duluan orang sholatkan? Apakah orang itu salah? Ternyata Bapak Ibu, di dalam hadis itu kedua-duanya benar. Nah, masalahnya di mana? Nah, Ibu, ini hadisnya ada dua tuh. Yang pertama, hadis dari Wa'il bin Hujur. Hadisnya sahih kedua-duanya. Hadis dari Wa'il bin Hujur. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Nah, kita lihat. Kalau dalam hadis Wa'il bin Hujur ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika sujud beliau lebih mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Hadis dari Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi itu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau diceritakan pula bahwa ternyata Rasulullah SAW itu ketika sujud mendahulukan tangan daripada lutut. Jadi kedua-duanya dipraktekkan dek Nabi, Pak. Nah, kini pertanyaannya, bila Nabi mempraktekkannya, sia Wa'il bin Hujur itu, sia Abu Hurairah itu penting bagi kita. Nah, kiranya Bapak Ibu setelah dibaca riwayat, ternyata Abu Hurairah ini Bapak Ibu kan orangnya banyak meriwayatkan hadis tuh, banyak dia meriwayatkan hadis. Cuman Abu Hurairah ini dalam riwayat beliau masuk Islamnya itulah di hari-hari terakhir Nabi itu, di tahun-tahun terakhir, di 3 tahun terakhir, tepatnya 3 tahun terakhir sebelum Nabi meninggal. Nabi umur beliau berapa? Baru umur Nabi
60 ah? Pakai bonus ya. 63 tahun. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Abu Hurairah masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Berarti Abu Hurairah masuk Islamnya ketika Nabi berumur 60 tahun. 60 tahun. Sementara Wa'il bin Hujur sudah duluan masuk Islam. Lebih senior. Jadi lebih senior daripada Abu Hurairah, Wa'il bin Hujur ini. Nah, hadis dari Wa'il bin Hujur, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah itu sujud mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Berarti waktu itu Nabi masih muda. Nabi masih muda, masih sehat. Wa'il bin Hujur masuk Islam di saat Nabi masih muda, masih sehat. Dicalik dari Wa'il bin Hujur, Nabi itu ketika sujud mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Tuh. Sementara Abu Hurairah masuk Islam di saat Nabi sudah berumur 60 tahun. Lah lanjut usia 60 tahun. Nah, dicalik dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bapak Ibu, ini pula hebatnya dia. Dia ketika masuk Islam lanjut usia Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ketika masuk Islam, yo total menjalankan ajaran Islam. Ketika menjadi pengikut Nabi, total mengikuti Nabi. Sehingganya apapun kegiatan Nabi, Bapak Ibu, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ibadah dan segala macam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hampir semuanya Abu Hurairah ikut terlibat dalamnya. Jadi walaupun 3 tahun Abu Hurairah bersama Nabi, dalam 3 tahun itu banyaklah hadis-hadis dari Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu, ketika sholat dicaliklah dari Abu Hurairah. Ternyata Nabi itu ketika akan sujud mendahulukan telapak tangan daripada lutut beliau. Bantuannya hadisku bertentangan. Bentuknya kan bertentangan tuh. Hadis Wa'il lutut duluan, hadis Abu Hurairah tangan duluan. Ternyata hadis ini tidak bertentangan. Maka perlu kita tanyakan, kenapa Rasul mendahulukan tangan di saat itu? Karena Rasulullah sudah mulai tua dan tidak kuat lagi, sehingga kasujud itu beliau harus bertopang ke tangannya. Ditopang jo tangan dulu baru turun lutut. Karena lutut kula goyah. Kalau lagi gaya kula lutut goyah sumpah. Karena lutut kula goyah, akhirnya Mbak Alai ditopanglah jo tangan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Maka bisa dicaliak kalau orang-orang yang lututnya duluan, itu tandanya masih sehat tuh mah. Tapi kalau ada orang yang sholat ketika akan sujud tangannya duluan, paham saya lah itu saya paham saya. Berarti mungkin lututnya lah bermasalah. Ya walaupun mungkin umurnya baru 35, tapi tangan nampak duluan. Itu sama jo Nabi waktu umur 60 tahun. Gitu. Saya mencaliknya lah. Artinya apa? Ini tidak perlu dipermasalahkan. Dan tidak perlu dulu awak batangka gara-gara itu. Yang jelas kedua-duanya dilakukan dan dipraktekkan oleh Nabi, dan kita boleh mempraktekkannya. Tentu mencari kondisi tadi. Oke. Sujud. Lalu kemudian bagaimana di saat sujud lagi? Di saat sujud, Bapak Ibu, anggota sujud itu berapa anggota sujud, Bapak Ibu? 7. Sab'atu a'zam. Anggota sujud itu 7. Yang pertama kening, kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan 2 jari jemari kaki kanan dan kaki kiri kan? Kening, telapak tangan, lutut 2, 5 tambah jari jemari kaki kiri dan kaki kanan. 7 anggota sujud. Lalu hidung bagaimana? Hidung masuk anggota sujud lah Bapak Ibu? Pada prinsipnya tidak. Kalau melihat hadis itu tidak.
Tapi ada yang mengatakan bahwa hidung itu masuk sama dengan kening. Maka ketika kan yang tacah tu, hidung insya Allah akan menempel ke lantai. Kalau seandainya hidung awak pesek, ndak perlu dipasuan. Ndak perlu dipasuan. Ya, Pak. Jadi kalau hidung PC, tidak perlu dipasuan, tidak harus menempel ke lantai, karena yang dituntut oleh Rasulullah itu kening. Nah jadi itu 7. Nah lanjut. Lalu bagaimana cara sujud? Bagaimana cara sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kita praktekkanlah, harus mengerjakannya, Bapak Ibu. Ustaz. Bapak Ibu, sedikit lagi prinsipnya dulu. Dalam sujud Bapak Ibu, telapak tangan, posisi telapak tangan sama dengan posisi waktu takbiratul ihram. Posisi telapak tangan sama dengan posisi takbiratul ihram. Tapi diperkirakan nanti di saat sujud, jarak antara telapak tangan dengan lutut kita itu 1 hasta. Saeto. Maka mungkin akan bermasalah ketika kita, dan banyak tuh wacali tuh Pak Ibu, tangannya tuh agak menempel ke lutut. Ada tuh agak menempel ke lutut itu. Ada pula yang tanganku jauh ke muka tuh. Jauh tuh. Sehingganya sampai sujud itu berlebih dari karpet 120 cm kuah. Kan yang lah di karpet yang lain atau lah di keramik kuah. Ada tuh yang bantu itu tuh Bapak Ibu. Padahal ketika sujud itu tuh, kalau seandainya terlalu maju ke depan, Bapak Ibu, terlalu maju ke depan, maka mohon maaf, paunya tuh tidak tagak lah itu tuh. Tidak tagak, pasti akan condong ke muka tuh, paunya. Kalau seandainya terlalu dekat pula kepala kita ke arah lutut dan tangan kita ke arah lutut, dake tangan awak ke arah lutut, kemudian dake lo kepala awak ke arah lutut, maka tulang punggung awak itu akan membungkuk nanti itu. Akan membungkuk. Oke, tuh. Kemudian dalam sujud, tangan kita Bapak Ibu tidak terlalu dirapatkan, karena ini berbahaya. Tangan kita tidak terlalu dirapatkan. Lu pernah itu mencari Bapak Ibu, ada orang yang tangannya tuh memang di kapian bana tuh, di kapian bana. Kalau di kapian bana tuh Bapak Ibu bisa sasangok wadahnya tuh, bisa sasangok serius. Makanya Nabi, Bapak Ibu, Nabi, kalau ada orang yang bermasalah sholatnya, dia akan biarkan aja dulu. Dia akan biarkan dulu, nanti selesai sholat, baru dia perbaiki. Seperti Khalid Ibn Rafi Az-Zuraiki itu. Tapi khusus untuk sujud, ketika bermasalah sujudnya, beliau akan langsung perbaiki waktu itu juga. Akan langsung perbaiki waktu itu juga. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Kalau sasangok bisa mati mendadak di saat itu. Kalau sujudnya tidak tepat. Kita coba, Ustaz. Boleh, Ustaz? Bantu, Ustaz? Boleh ya? Ya, oke. Saja ke situ, Bang. Di sinilah ya. Di muka kan cat apa, Ibu? Supaya nampak lo ada apa-apa wak yang di situ kan. Geser anak-anak Pak ke situ. Geser anak-anak Pak ke situ. Kita di sini ya, Ustaz. Oke, sini. Sengaja tangan ke situ. Sujud ya, tapi ke situ aja menghadapnya, tidak apa-apa kan? Yo, biar nampak sama ibu-ibu awak. Bukan Ustaz, ke sini aja Ustaz, ke sini menghadap ke sini. Tuhan. Oke, kita lihat dulu dari ruku ya Bapak Ibu, kita lihat dari ruku. Allahu Akbar. Ruku, oke ya. Rukunya oke. Sami'allahu liman hamidah. Ketika kita iktidal, kita disunahkan mengambil sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu ada 4. Ketika takbiratul ihram, akan ruku, bangkit dari ruku, iktidal, kemudian nanti memulai rakaat ketiga. Jadi iktidal kita angkat tangan. Ya, Ustaz? Oke. Allahu Akbar. Ruku. Oke, Sami'allahu liman hamidah. Kita angkat tangan.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ininya masih tetap lurus. Jadi nak boleh menggali turun nak boleh. Jadi setelah itu baru Allahu Akbar. Kita lihat sudah tua atau belum? Ternyata belum. Lututnya duluan kan? Oke, dari situ aja Bang. Biar nampak. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama nggak apa-apa Ustaz, agak-agak 15 menit nggak apa-apa kan? Agak sebeku masuk Isya selesai kan? Pertama Bapak Ibu, jarak telapak tangan dengan lutut 1 hasta. Nih, coba duduk Ustaz dulu. Tua. Diperkirakan nih. Ini 1 hasta. Jadi di sini telapak tangannya tuh. Indak terlalu dakek di situ, tidak pula terlalu jauh ke situ. Jadi sekitar 1 hasta. 1 hasta. Oke, Ustaz? Sini berarti ya. 1 hasta, Ustaz. Sip. Oke, Allahu Akbar. Sujud. Kemudian tangan ini diangkat sedikit. Nah, oke nih. Ini udah oke nih. Kalau pas Bapak Ibu, maka ini akan sempurna insyaallah, dan ini akan berdiri. Ininya, yang pahanya. Tapi kalau terlalu maju ke depan, ininya akan maju pula dia. Maju pulunya. Tuh. Kemudian kaki tumit disatukan. Tumit disatukan. Kesalahan yang paling sering terjadi ketika tumit itu ndak disatukan, tetap terbuka bentuk waktu tagak tadi. Nah, jadi tumit ini disatukan. Benar seperti ini Bapak Ibu. Ini udah benar nih. Tumitnya disatukan dengan jari jemari, tetap berdiri menghadap ke arah kiblat. Oke Bapak Ibu, sip. Allahu Akbar. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Oke. Selesai sujud. Nah, kesalahan tadi, Pak Ibu, coba dikapian Ustaz. Allahu Akbar. Yang ini Ustaz. Yang praktek ibu-ibu yang paling sering itu sujudnya. Ikonya Bapak Ibu bantu iko. Kan ada tuh yang kapian mana tuh kan? Kalau bantu itu yang terjadi, maka saluran nafasnya ini nanti akan tersumbat sehingga kesulitan nanti untuk bernafas. Dah, buka aja lagi Ustaz. Oke, sip. Duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud terserah, mau bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, terserah, sama dengan ruku kemarin, sama dengan ruku. Kemudian setelah sujud, duduk antara 2 sujud. Ketika duduk antara 2 sujud, pilihannya cuma 2. Duduk antara 2 sujud pilihannya cuma 2. Yang pertama disepakati oleh para ulama, duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa? Iftirash itu dari kata farosha. Iftarosha yaftarishu iftirash. Iftirash itu artinya bertumpu. Makanya orang yang duduk antara 2 sujud itu, mohon maaf, pantatnya bertumpu ke kaki. Jadi duduknya tuh di atas kaki. Duduknya di atas kaki. Kaki kiri yang awak bentangkan, kaki kiri itu awak letakkan kaki kiri awak untuk apa? Untuk menumpu sampai duduk awak. Nah, itu yang iftirash itu. 1. Kemudian ada satu pendapat dari Syekh Nasruddin Al-Albani, untuk ini pendapat Syekh Nasruddin yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kata beliau, untuk duduk antara 2 sujud boleh kita duduk iqa'a. Duduk iqa'a itu bagaimana? Duduk basimpuah, kakinya kedua-duanya dijadikan tumpuan. Bisa Ustaz? Maduk kamu kau Ustaz. Itu duduk iqa'a namanya itu. Duduk iqa'a. Tapi ini pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani. Kau bertamu dewa orang yang duduk basimpuahnya bantu iko, itu duduk iqa'a namanya menurut Syekh Nasruddin Al-Albani. Dan kata Syekh Nasruddin Al-Albani, ini hanya boleh dilakukan kadang-kadang. Jadi bahasanya itu kadang-kadang boleh duduk iqa'a. Artinya apa? Tidak boleh jadi kebiasaan.
Tidak boleh jadi kebiasaan. Dan duduk seperti ini khusus untuk duduk antara dua sujud saja. Jadi duduk seperti ini tidak berlaku nanti untuk duduk tahiyat awal. Tahiyat awal kalau awak solatnya lebih dari 2 rakaat. Karena awak tahiyat awal beko tu lupa. Maka duduknya tidak boleh bantu iko. Duduknya duduk iftirash, duduk tahiyat awal itu. Duduk iftirash tak? Iftirash. Oke, duduk iftirash, itu yang dipraktekkan oleh Ustaz kita. Kaki kiri di dudukan, kaki kanan di tagaan. Lapannya belum? Lah agak senggang senyumnya. Dah. Sip. Udah, Bu? Alah alun kau? Hah? Alun kata ibu-ibu lah dah. Oke. Jadi duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud Bapak Ibu. Apa yang kita baca dalam duduk antara dua sujud terserah mau pakai riwayat yang mana. Yang disepakati itu yang 3 kalimat pertama. Yang disepakati 3 kalimat pertama. Jangan baca kalau gara-gara itu. Rabbighfirli warhamni wajburni, itu yang disepakati. Ska belakangnya terserah mau pakai yang 7 potong 7 kalimat atau mau pakai yang 8 kalimat terserah. Dan insya Allah keduanya benar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu yang biasa baca, Bu. Lanjutkan itu. Lanjutkan. Kalau ingin pakai Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, boleh juga. Boleh juga. Jadi wa'fu anninya tidak ada, warzuqninya di belakang. Itu boleh juga. Jadi pakai yang biasa sih Pak Ustaz. Boleh, lanjutkan yang biasa tuh. Nah, ya Bu. Oke. Itu untuk duduk antara dua sujud. Selesai duduk, percepat lagi. Selesai duduk antara dua sujud. Pak Ibu ada yang bertanya enggak? Kalau enggak mau lanjut? Pas, lanjut. Selesai duduk antara dua sujud, kita sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua, mulai rakaat kedua ada sedikit sunnah di situ, kata jumhur. Kata apa lagi? Kata Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, la salah saya wa sujud yang kedua sebelum memulai rakaat kedua kita disunnahkan duduk dulu sebentar. Jadi duduk awak dulu sebentar, baru awak tagak balik. Nah, namanya jilsatul istirahah, duduk istirahat. Namanya duduk istirahat. Bentuk duduknya duduk iftirash tadi. Bentuk duduknya duduk iftirash. Duduk seperti duduk antara dua sujud tadi. Tapi namanya duduk istirahat. Dan kita tidak membaca apa-apa di situ. Hanya berhenti sejenak, melatih hanguk lah. Selesai sujud 2 kali, duduk dulu bertenang, baru setelah itu kita bangkit berdiri. Kalau kita tidak duduk dulu gimana Ustaz? Juga tidak ada masalah. Juga tidak ada masalah. Bahkan kata Imam Malik, makruh hukumnya duduk istirahat itu. Jadi sudah sujud langsung tagak saya. Kata Imam Malik. Tapi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan jilsatul istirahah. Imam Asy-Syafi'i katanya sunnah jilsatul istirahah. Nah itu pilihannya ada di kita. Terserah kita mau pakai yang mana. Setelah itu kita lanjut rakaat kedua. Lanjut rakaat kedua seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dengan Al-Fatihah lagi tanpa membaca doa iftitah. Kita langsung Al-Fatihah, kemudian baca ayat, dan untuk rakaat kedua ayatnya disunnahkan lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk. Nah, di sini duduk di sini, kalaulah 2 rakaat Bapak Ibu, caliak duduknya tuh akan diakhiri salam atau tidak. Patokannya akhir. Patokan duduk itu akhirnya. Kalau akhirnya hanya sampai sholawat, berarti belum salam, maka duduknya seperti duduk antara dua sujud.
duduk iftirash. Tapi kalau akhirnya sudah salam, kalau akhirnya akan salam, artinya kalau sholat awak cuma 2 rakaat, berarti kan duduknya duduk terakhir namanya itu Pak. Maka duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Tapi kalau duduknya alun diakhiri dengan salam, awak sholat awak 3 rakaat misalnya, atau ampe rakaat misalnya, maka duduk di rakaat yang kedua itu duduknya duduk iftirash, duduk seperti duduk antara 2 sujud. Nah, tuh. Kemudian kita baca tahiyat. Tahiyat pun ada 5 riwayat minimal. 5 riwayat Bapak Ibu untuk tahiyat. Jadi bacaan sholat itu banyak macamnya. Ada yang di Indonesia yang masyhur ada 2. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu yang biasa baca, Bu. Nah, ada lagi at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Ada juga itu. Jadi kok seandainya anak awak sekolah misalnya di sekolah Islam terpadu, kiranya kan di situnya beraja sholat loh. Tahu-tahu waktu sholat tadanga dewaknya kare-kare baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat waktu tahiyatnya. Jangan dikecekan lo gurunya sase. Yo berbeda jo awak yang awak pelajari selama mugo kan lain ndak sase guru hanggo kan. Nah, ada riwayatnya itu. Bahkan ada juga at-tahiyyatu lillah wassalawatu at-tahiyyatul mubarakatus salawatuz zakiyatu lillah. Ada juga itu Bapak Ibu. Itu bahkan dari Ummu Aisyah itu. Hadisnya itu, riwayatnya itu. Jadi ada 5 riwayat itu setidaknya. Nah, lanjut. Ketika kita tahiyat, kita menunjuk. Kita menunjuk. Bila awak mulai menunjuk, itu pilihan. Ada pendapat yang mengatakan mulai menunjuk dari awal. Ada pendapat yang mengatakan mulai menunjuk ketika kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terserah kita mau pakai pendapat yang mana. Gini dulu cara menunjuk. Cara menunjuk itu ada 2. Pertama, menyatukan jari tengah dengan jempol. Menyatukan jari tengah dengan jempol sehingga nanti membentuk angka 35. 35 itu bentuk 3-nya, ini 5-nya. Angka Arab 35. Apa yang 35 itu tuh? Wallahu alam. Yang jelas 35 itu katanya 35 kali sholat dalam setiap minggu yang awak lakukan setiap 7 hari yang bergilir itu. 35 kali. Karena dalam 1 hari 1 malam itu 5 kali. Itu Allahu alam lah yang di situ itu. Yang jelas ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, menopang telunjuk dengan jempol. Jadi jempol ikut lurus. Nah, seperti ini. Boleh. Seperti ini. Nah, cuman Bapak Ibu, pada prinsipnya ketika menunjuk itu pada prinsipnya tangan kiri dibentangkan, tangan kanan dikepalkan. Tangan kiri dibentangkan, tangan kanan dikepalkan kecuali telunjuk. Kecuali telunjuk. Jadi seperti ini dia. Nah, kesalahan yang paling sering itu Bapak Ibu, coba bantu ikut. Kedua-duanya dibentangkan. Kedua-duanya dibentangkan, kiri dibentangkan, kanan dibentangkan. Beko pas tiba di waktu menunjuk, nyangke saya tunjuk C. Tuh. Banyak tuh. Pernah nak mencari itu Pak? Nyangke saya tunjuk C kan? Jadi yang ini tetap juga diluruskan. Ini masalah ini. Dan sampai kini Bapak Ibu mohon maaf, amulun batamu dalilnya yang bantu ikut itu. Dan yang Abu baca tidak ada riwayat, tidak ada pendapat para fuqaha yang menyatakan seperti ini. Karena pada prinsipnya ini dikepalkan. Jadi prinsip fikih itu tangan kanan dikepalkan kecuali telunjuk. Makanya telunjuknya saya yang terbuka. Telunjuknya saya yang terbuka. Nah itu telunjuknya yang terbuka. Jadi ikoko tetap dikepalkan. Nah jadi tidak dibentangkan doh. Iko tidak dibentangkan sih, kedua-duanya diangkat tunjuk. Nah itu bentuk orang tidak berniat sholat teman-teman. Nah lanjut. Ini bolehkah telunjuk bergerak-gerak Ustaz? Boleh Bu?
Bila telunjuk tu menggariknya? Ada orang yang telunjuknya menggarik-garik dari awal. Pokoknya menggarik-garik saja. Pernah tak nampak Pak Ibu? Lain. Tagaduh solat awalnya. Ibu-ibu nampak lah. Dah nampak dah. Tapi nampak menggarik-garik kain talakuangnya. Bentuk ikonnya garik-gariknya. Nah, boleh Ustaz. Kita lihat pendapat imam mazhab yang 4 ini. Kalau Imam Malik Bapak Ibu, kalau Imam Malik memang bergerak-gerak itu, bergerak-gerak. Tapi gerakannya tidak cepat, gerakannya sedang seperti ini. Imam Malik. Jadi ia menggarik-gariknya taruh itu Pak. Tapi naco nampak dewa kan menggarik-garik bentuk iko gali-gali wak menceliknya nampak. Rasuka ditangkok saya kan. Hei mengaku. Gari-gari tunjuknya kan. Cuman kesalahannya ndak dinyo do, kesalahannya dia wak manga telunjuk ini yang wak caliak. Harusnya telunjuk awak yang awak caliak kan. Jadi telunjuk awak yang awak caliak kan telunjuk orang dicaliak. Jadi dalam sholat itu Bapak Ibu kan pandangan kita dah dijelaskan itu. Pandangan kita kalau kita di depan Ka'bah kita lihat Ka'bah. Kalau kita tidak bisa lihat Ka'bah kita lihat tempat sujud. Di saat menunjuk pandangannya ke telunjuk. Kata telunjuk awak. Kata telunjuk awak jangan tunjuk kawan. Awak harusnya kan kalau telunjuk awak tentu ke kanan telunjuk awak kan. Jadi agak ke kanan mata kita itu melihatnya. Sementara tunjuk kawan saya di sebelah kiri awak, bakal nampak juga deh awak. Nampak juga nya. Kalau ambo indak doh Pak, ndak tunjuknya yang nampak doh. Dek karena mau mencelik ke kanan tuh, nampaklah jari-jari kiri kawan niko nan tabantang nampak mengkilik batu aki lumui sengedarehnya. Itu yo menggaduh tuh. Dia duduk di sebelah kanan awak kan. Awak nunjuk, celik ke siku, nampak sikunya kan. Wih, mengkilik lumui sengedarehnya. Itu yo. Nah, jadi telunjuk kita, pandangan kita ke telunjuk kita. Pandangan kita ke telunjuk kita. Imam Malik telunjuknya bergerak-gerak tapi dengan gerakan sedang. Imam Abu Hanifah telunjuknya bergerak juga. Kapan bergeraknya? Setiap menyebut asma Allah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Diangkat tunjuk itu. Pokoknya tiap menyebut nama Allah diangkat tunjuknya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Pokoknya setiap menyebut Allah angkat tunjuknya. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti ini? Dia melihat kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu Bapak Ibu, kebiasaannya kalau menyebut nama Allah itu mereka mengacung-acungkan telunjuknya. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Kalau menyebut asma Allah, dia mengacungkan telunjuknya. Dan kebiasaan itu diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ya Bu? Ada pertanyaan? Oh, enggak. Nah, diambil oleh Imam Abu Hanifah sehingga setiap menyebut asma Allah diangkat telunjuknya. Itu Imam Abu Hanifah itu. Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i mengangkat telunjuknya itu ketika menyebut la ilaha. Jadi asyhadu an la ilaha diangkat, illallahnya diturunkan lagi. Diturunkan lagi seperti semula dan lebih dalam ke bawah. Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal hampir sama dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal asyhadu an la ilaha diangkat, illallahnya turun sedikit. Illallahnya turun sedikit, tidak terlalu dalam illallahnya. Jadi illallahnya turun sedikit dan seperti itu sampai ke akhirnya. Seperti itu sampai ke akhir. Kalau akhirnya sampai salawat berarti menunjuk sampai salawat. Kalau akhirnya sampai salam maka menunjuk sampai salam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sampai menunjuk. Masih banyak lagi tuh. Masih banyak lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak. Iya. Kunut. Subuhnya. Sudah Pak?
Jadi pertanyaannya masalah kunut nih. Oke. Pak Ibu, kunut bagaimana Ustaz? Ya Pak, kunut ini ada riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW, apakah sholatnya pakai kunut? Pada awalnya tidak. Pada awalnya tidak. Tapi belum selesai nih. Lalu kemudian dari mana riwayat kunut itu? Ternyata suatu ketika Nabi diminta untuk mengirim para penghafal Quran, guru-guru Quran untuk dikirim ke suatu daerah. Dikirimlah oleh Nabi 62 orang penghafal Quran. Dikirim oleh Nabi 62 orang. Dalam satu riwayat yang ini disebutkan 63 orang. Dikirim dari Nabi, kironyo Bapak Ibu, penghafal-penghafal Quran yang diminta untuk mengajarkan Al-Quran ko indak dijadikan guru doh, dibunuh ka 63 orang itu. Dibunuh ke 63 orang itu sehingga taibo hati Nabi, sakit hati Nabi. Akhirnya apa? Karena untuk mengekspresikan kemarahan Nabi itu, Nabi mohon kepada Allah, dan permohonan itu disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat sholat. Jadi waktu itu sholat subuh di taranga sahabat dibunuh. Waktu sholat subuh, akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau berkunut. Tapi kunut Nabi Bapak Ibu di saat itu isinya menghujat, isinya melaknat. Allahumma al'an bani hada. Ya Allah, laknatlah kaum ini, laknatlah kaum itu, laknatlah kaum itu. Jadi ada beberapa kaum, ya Allah, laknatlah kaum ini, kaum ini, kaum ini, kaum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu berlangsung 1 bulan, Pak. Berlangsung 1 bulan. Lah 1 bulan kemudian turun ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, tidak dalam kapasitasmu memohon kepada Allah untuk laknat bagi suatu kaum. Jadi kamu tidak boleh hawa minta nutunan buruk untuk suatu kaum, kata Allah. Akhirnya ditukarlah kunut itu, doa itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Rasul? Kemudian Allahumma hdini, Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya itu. Doa kunut yang biasa awak baca, yang diamalkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i itu. Itu yang dibaca. Berapa lamanya dibaca? 1 bulan juga. 1 bulan. Selesai 1 bulan, berarti Nabi berkunutnya berapa lamanya Bapak Ibu? 2 bulan. Nabi berkunutnya 2 bulan. Nah, di bulan kedua, di penghujung bulan kedua tuh lah tanang nagari, lah hilang rusuh Nabi. Maka sholatlah Nabi seperti biasanya, seperti sebelum terjadi kejadian itu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kasus ini, maka berbeda pendapatlah para imam mazhab untuk menyikapinya. Berbeda pendapat para imam mazhab untuk menyikapinya. Apakah pendapat imam mazhab? Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, saya memilih untuk menganjurkan berkunut. Kata Imam Abu Hanifah, saya memilih untuk menganjurkan berkunut karena Nabi pernah mengamalkan kunut. Kata Imam Malik, saya tidak berkunut. Kunut itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena pada dasarnya Nabi itu sholatnya tidak berkunut. Pada dasarnya Nabi itu sholatnya tidak berkunut, kata Imam Malik. Imam Syafi'i bagaimana? Dalam kunut itu ada doa. Dalam kunut itu ada doa, doa kebaikan. Ya Allah, berilah kami hidayah, dan seterusnya. Kan itu doanya. Kalau kita bermohon, berdoa, itu adalah sebagai sebuah ibadah. Maka karena itu ibadah, saya akan amalkan, kata Imam Asy-Syafi'i. Maka di dalam mazhab Syafi'i mereka berkunut. Imam yang terakhir, yang keempat, Ahmad bin Hambal. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal? Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini melihat pendapat-pendapat sebelumnya. Imam Abu Hanifah seperti ini pendapatnya, Imam Malik seperti ini pendapatnya, Imam Syafi'i seperti ini pendapatnya. Imam Ahmad bin Hambal juga mengeluarkan pendapat Nabi itu ternyata dibaca riwayat, Nabi itu
pada awalnya tidak berkunut, lalu kemudian tiba-tiba berkunut, lalu kemudian setelah itu tidak berkunut lagi. Ditanyakan kenapa Nabi tiba-tiba berkunut? Karena ada kasus besar. Maka Imam Ahmad bin Hambal pada dasarnya tidak berkunut, tapi kalau ada kasus-kasus besar dia akan berkunut. Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali pada dasarnya sholat tidak berkunut, tapi kalau ada kejadian-kejadian luar biasa maka beliau akan berkunut. Nah itu. Maka iya, kunut itu permintaan. Dan kalau kita mau mengambil hukum, maka ambillah hukum dari 4 imam mazhab tadi itu. Nah, jadi kalau ada yang berkunut, kita pahami, berarti itu mungkin membiasakan kunut ya. Kalau ada yang membiasakan kunut, itu mungkin berarti itu pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang tidak membiasakan kunut, tiba-tiba kalau ada kasus-kasus tertentu, berarti itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tidak ada kasus tiba-tibanya berkunut, besoknya tidaklah berkunut atau bila targetnya berkunut itu mungkin pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau tidak ada berkunut sama sekali, maka dia mungkin pengikut mazhab Imam Malik. Seperti itu aja menyikapinya. Iya Pak. Kok dapet awak imam ada yang berkunut bah Ustaz? Awak misalnya biasa berkunut atau tidak Pak? Berkunut. Awak misalnya biasa berkunut, lalu tiba-tiba datanglah Ustadz, misalnya kita kajian subuh misalnya kan, disuruhlah Ustadz tadi jadi imam. Kalau seandainya Ustadznya tu ndak berkunut, batu Ustadz, maka Bapak Ibu jangan diulang lo sholat gara-gara awak ndak berkunut, gara-gara dapet imam ndak berkunut. Aduh tuh jemaah, aduh nanti itu tuh Bu, saking fanatiknya. Aduh lo yang sujud sahwi gara-gara dapet imam yang ndak berkunut, tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya dapet imam yang tidak berkunut, ikuti saja. Kok dapet imam yang berkunut, ikuti saja, karena kedua-duanya insya Allah benar. Jadi kok dapet, kalau kita sholat berjamaah Bapak Ibu, kalau kita sholat berjamaah, yang berlaku itu hadis ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Pokoknya kalau imam tidak keluar dari pendapat 4 imam mazhab itu, silahkan ikuti, walaupun itu di luar kebiasaan kita. Kalau awak memaksakan kebiasaan awak harus berkunut Ustaz misalnya kan, awak harus kareh bismillahnya Ustaz, anda jadi awak pergi ke Makkah Bapak Ibu. Soalnya di Makkah itu orang kareh ndak kareh bismillahnya kadang-kadang ndak berkunut tapi kadang-kadangnya berkunut macam kan. Nah, seperti itu aja kita menyikapinya. Karena dalam sholat berjamaah yang berlaku hadis ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Selagi imam masih beribadah sesuai dengan tuntunan 4 imam mazhab itu, insya Allah itu adalah tuntunan yang benar yang diikutinya, dan kita juga mesti mengikutinya. Dan jangan baca kalau awak gara-gara itu, jangan batang kalau gara-gara itu. Oke Bapak Ibu, oke, barangkali cukuplah sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita belum selesai tahiyat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih akan bahas tahiyat. Ada sholawat, kemudian ada doa sebelum salam, dan bagaimana salam yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, tapi sholat dulu. Sholat di situ, sholat itu. Tarik kan dulu, tarik kasih orang jauh. Langsung.